wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliza Adiska dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis hubungan gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sebelum menganalisis hubungan gaya dan getaran, kita harus mengetahui apa itu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang direpresentasikan dalam bentuk anak panah dengan panjang anak panah menunjukkan besar gaya dan arah kepala anak panah menunjukkan arah gayanya. Satuan gaya adalah Newton atau dilambangkan dengan N besar. Catatan, apabila representasi geometrik tidak dapat dilakukan, panjang anak panah dapat digambarkan sebarang dengan dicantumkan besar gaya secara eksplisit. Jenis gaya. Secara fisik, gaya dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang akan terjadi bila dua objek melakukan kontak. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang akan terjadi meskipun dua objek tak sentuh, tapi masih berada dalam jangkauan tertentu. Secara geometris, gaya dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Gaya konservatif, gaya yang hanya berupa fungsi posisi, sedangkan gaya non-konservatif adalah gaya yang berupa fungsi kecepatan dan percepatan. Contoh gaya dibagi menjadi 4. Pertama, gaya gravitasi bumi. Rumusnya F sama dengan M kali G. Gaya normal sama dengan gaya gravitasi bumi jika sejajar atau segaris. 3. Gaya gesekan. Gaya gesekan dibagi menjadi 2. Pertama, gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan statis terjadi ketika benda tidak bergerak sampai tepat untuk bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis terjadi ketika benda bergerak. 4. Gaya pegas. Tadi kita sudah membahas tentang gaya, sekarang kita akan sedikit membahas tentang getaran. Getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar ketimbangan. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Selain itu, jarak simpangan terjauh yang timbul secara bolak-balik akibat getaran selalu sama bila diukur dari titik tengah. Jenis getaran dibagi menjadi 2, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Jadi, hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya menyebabkan benda bergerak. Contohnya, benda diam menjadi bergerak, perubahan bentuk benda, perubahan arah gerak benda, dan perubahan gerak menjadi diam. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan benda. Gerak dapat berubah posisi atau kedudukan pada suatu benda karena adanya gaya yang mendorong. Gaya dan gerak memiliki hubungan satu sama lain. Gaya mendorong atau tarik-menarik akan menyebabkan benda bergerak. Gaya yang bekerja pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Contoh hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita mendorong kursi ke depan, kita akan memberi gaya pada kursi sehingga menyebabkan kursi berpindah. Masih banyak contoh lainnya. Di setiap dalam kehidupan sehari-hari kita pasti dapat melihat hubungan antara gaya dan getaran.